Menggegerkan, presenter dan pelawak Andre Taulany kembali mengajukan gugatan cerai talak terhadap istrinya Rinwartia Trigina alias Erin. Langkah ini menjadi babak baru setelah hampir 2 dekade rumah tangga mereka. Berdasarkan penelusuran tim redaksi kami, berikut 5 fakta pentingnya. Yang pertama, gugatan masuk ke PA Jakarta Selatan pada 12 September 2025. Setelah beberapa kali gagal, Andre Taulany kembali melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya Erin. Kali ini, permohonan cerai talak Andre terhadap Erin telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September 2025. Menurut humas terkait, sidang perdana dijadwalkan digelar 24 September 2025 dengan agenda mediasi. Andre Taulany, Pak, mungkin sudah masuk apa belum untuk gugatannya? Kalau yang saudara maksud itu ada cerai talak ya, di pengadilan itu kan kalau agama ada cerai talak ya juga. Cerai talak artinya diajukan oleh suami. Yang ada maksud itu ada memang ya, itu masuk daftar tanggal 12 September atas nama AT ya, kemudian istrinya RT itu memang sudah masuk tanggal 12 September. Ada pada data kami itu yang tadi ditanyakan belum. Rencana sidang pertama atau ada mediasi belum ya sih Pak? Terkait AT dan terkait AT sama. Oh iya, untuk sidang pertama nanti tanggal 24 September. 24 September sidang pertama. Kalau ternyata kedua belah pihak hadir, itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 mewajibkan kepada penggugat kalau cerai gugat, pemohon kalau cerai talak itu wajib melakukan mediasi. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ya, mungkin banyak masyarakat belum tahu juga. Ya, jadi kalau cerai talak itu diajukan oleh suami, ya nanti putusannya putusan izin untuk melakukan ikrafat. Setelah putus nanti suami dipanggil untuk menjatuhkan talak. Kalau cerai gugat diajukan oleh istri pada saat itu, kalau putus pada saat itu sudah menyatakan cerai. Gitu. Bedanya di situ. Sidang perdana tetap mediasi awal Pak ya. Semua perkara itu ada perkara-perkara tertentu. Kalau yang kontentus ada lawan itu dimediasi. Izin Bapak, untuk mediasinya sendiri ada berapa kali limitnya Pak? Entah 2 kali atau 3 kali masa mediasi atau hanya sekali ya? Iya, itu mediasi itu diberi waktu 30 hari. Ya, nanti kalau memang dirasa perlu para pihak ingin melanjutkan mediasi diberi lagi waktu. Kalau juga belum cukup, tetapi waktu mediasi menurut peraturan perma itu sudah habis, dia bisa mediasi di luar. Yang kedua, upaya keempat setelah 3 kali gagal. Sebelumnya, Andre sudah 3 kali mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama 3 Raksa, yakni pada April 2024, September 2024, dan April 2025. Namun, seluruh permohonan itu ditolak 2 kali karena masalah yurisdiksi atau domisili istri, dan 1 kali karena dalil perselisihan dianggap tidak terbukti oleh majelis hakim. Pengadilan Agama 3 Raksa sempat menyarankan Andre untuk memulai proses hukum di wilayah domisili istrinya, yaitu Jakarta Selatan. Karena itulah gugatan kali ini masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sementara soal kebenaran alamat tinggal Erin sendiri nantinya akan dibuktikan di persidangan. Alamat domisili sendiri berarti tetap sesuai Jaksel apa gimana Pak? Karena kan pengajuannya sempat 3 kali batal kan yang di 3 Raksa. Saya tidak tahu penyebab batalnya di 3 Raksa atau penyebab ditolaknya atau apapun, kita tidak tahu. Yang jelas begini, untuk perceraian
itu berdasar undang-undang itu diajukan di tempat domisili istri itu aja. Domisili istri. Domisili istri. Walau- Tetap. Walaupun AT yang gugat, Ya, walaupun dari AT yang gugat. iya. Kalau istrinya gugat di tempat dia, kalau suaminya gugat di tempat istri. Berarti rumahnya dia itu masuk di wilayah hukum PA Jaksel ini ya Pak? Nah, itu terkait pembuktian barangkali apa yang di situ atau tidak. Yang ketiga, alasan gugat cerai dinilai tidak terbukti. Pada percobaan pertama pengajuan cerai di Pengadilan Agama 3 Raksa tahun 2024, Majelis Hakim menolak permohonan Andre dengan alasan substansi. Kala itu, Andre menyampaikan dalil bahwa rumah tangganya dipenuhi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun, hakim menilai klaim tersebut tidak terbukti di pengadilan. Diberikan privasi. Jadi saya pikir kalau hal-hal terkait lainnya mungkin bisa ditanyakan kepada pemohon, dan kami dalam hal ini sini hanya memberikan informasi bahwa pada beberapa saat lalu kan disampaikan bahwa kurang lebih ya tidak boleh anak hadir dan sebagainya, kira gitu ya. Iya. Jadi memang undang-undang membolehkan anak untuk hadir, malah lebih spesifik anak di atas umur 12 tahun itu boleh memilih dia dengan papahnya atau mamahnya gitu ya. Dan juga terkait dengan hal-hal lainnya bahwa memang dari kemarin kami tidak menghadirkan anaknya, tapi anaknya yang memang meminta kepada kami. Dan oleh karena itu kalau memang mau ditanyakan mungkin saya persilakan. Dengan alasan Ardio Kalau memang menjawab silakan. kehadiran sebagai saksi apa Pak? Teman-teman yang Iya. Ardio kehadiran sebagai saksi atau apa? Di bawah hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai, karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya papa itu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu, mungkin ada cara lain gitu ya. mencoba ngomong langsung sama ayah. Mama tetap bersatu atau bagaimana? Pengennya gitu, prinsip anak emang selalu semua gitu. Tapi mungkin dibicarakan kepada Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Dia sendiri sebagai anak sulung sudah menjembatani belum sih? Ingin menceraikan mama, bagaimana mungkin dia ada ngobrol nggak sih sama papa? Ya papa sih. Yang keempat, pernikahan hampir 20 tahun, Andre dan Erin jarang tampil bersama. Andre menikahi Erin pada 17 Desember 2025 dan telah dikaruniai 3 anak. Dalam beberapa tahun terakhir, rumah tangga mereka kerap dirumorkan renggang. Sejak 2020, Andre jarang terlihat membagikan momen kebersamaan dengan Erin di media sosial. Meski sudah talak, namun status mereka tetap sebagai suami istri karena belum ada putusan sah dari pengadilan. Meski kini renggang, hubungan Erin dan Andre di masa lalu sangat manis. Erin bahkan menjadi motivasi untuk Andre mengejar kesuksesan yang kala itu mulai menjajal dunia komedi. Orang banyak melihat cukup harmonis, tidak pernah ada gosip miring dan lain sebagainya, karena itu kembali kepada kita berduanya, menjaganya seperti apa gitu. Saya sebagai suami, saya bekerja di entertain, berhubungan dengan orang banyak, apa tanggung jawab dan bagaimana sikap saya untuk supaya tidak menyinggung perasaan istri, dan juga supaya istri juga nyaman berada di samping saya. Ya itu semua kita terapkan dengan komunikasi. Istri pun juga begitu. Dia dengan ikhlas hati, dengan besar hati harus merelakan suaminya untuk mencari nafkah dengan catatan yang mungkin
waktunya jadi tersita ya. Kadang-kadang pulang malam, kadang-kadang kayak kemarin Lebaran nggak pulang ya. Idul Fitri kemarin 1 bulan itu saya nggak pernah sahur di rumah dengan dia, nggak pernah buka puasa dengan dia gitu ya. Enggak, istri saya baik banget. Dia tahu bahwa memang ya suami saya cari nafkah gitu loh. Sosialisasi juga ya. Dan sosialisasi juga ya, memang harus dimaklumi dan bukan sebenarnya dimaklumi tapi disupport gitu loh. Tapi karena lagi berjuang gitu loh. Dan itulah satu bentuk perhatiannya dia, satu bentuk pengabdiannya dia juga sama saya gitu ya. Artinya dengan support seperti itulah yang membuat saya makin kuat gitu. Pengajuan cerai itu harus lebih dari 6 bulan tidak serumah Pak ya? Kalau tidak salah ya, sesuai perma. Apakah seperti itu? Iya, SEMA, berdasarkan SEMA Pak. Apakah betul seperti itu Pak? Berarti AT mengajukan talak ini, dia sudah tidak sudah tidak serumah selama 6 bulan. Apakah seperti itu Pak? Kalau pengajuan cerai? Ya itu tergantung pembuktian, nanti dibuktikan oleh majelis hakim, tergantung bukti apakah ya sudah pisah atau belum, kita tidak tahu. Karena saya sendiri kan belum membaca apa sih sebenarnya. Nah, terkait ini Andre cerai talak sendiri, Andre mengajukan hanya cerai talak atau ada harta atau anak dan lain-lain? Belum baca. Yang kelima, ramalan Hart Gumai, Andre bakal dekat dengan wanita yang lebih muda. Di tengah isu perceraian ini, peramal Hart Gumai menyebut bahwa pemberitaan Andre Taulani akan makin ramai setelah perceraiannya. Ia memprediksi Andre akan dekat dengan perempuan dari kalangan hiburan berusia lebih muda. Meski tak menyebut nama, netizen sudah mulai berprediksi dan menyeret nama beberapa artis, termasuk Ayu Ting Ting yang sering satu panggung dengan Andre. Namun begitu, pihak Andre menegaskan bahwa gugat cerai ini sama sekali tidak terkait dengan kehadiran orang ketiga, melainkan masalah rumah tangga pribadi yang sudah berlangsung lama. Cuman memang ada satu penglihatan aku di sosok Andre Taulani. Di Andre Taulani ini aku ngelihat sosoknya ini di beberapa satu tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, tapi ini beberapa bulan ini mulai muncul pemberitaan di media, sorotan publik, sorotan media tentang Andre Taulani. Muncul nanti ada sosok ke depan ya, ke masa depan, future, sosok yang akan dekat dengan Andre Taulani, disorot oleh media, disorot oleh publik, disorot oleh kita semua pelaku dunia hiburan. Sosok wanita, rambutnya panjang, berkulit putih, cantik, sopan. Aku ngelihat ini terlihat baik. Artis juga? Usianya lebih muda dari Andre Taulani. Artis juga, Mai? Artis juga. Wow. Cuman memang kalau dibilang apakah namanya besar, belum. Oke. Tapi dia sosok datang dari dunia hiburan, dari entertain juga. Berkecimpung di dunia yang sama. Cuman memang ini bisa satu clue yang sangat kuat. Kalau dibilang ini punya nama besar, ini belum terlalu terkenal. Oke, tapi udah lama berkecimpung di entertainnya. Betul. Udah lama. Sudah lama. Wow, ini berarti akan datang di sosoknya Andre Taulani setahun ke depan, prediksi Gumai. Iya, lebih kurang setahun ke depan. Seletubers, itu tadi 5 fakta menarik seputar kabar perceraian Andre Taulani. Kini, sidang pada 24 September 2025 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi penentu apakah rumah tangga Andre Taulani dan Erin benar-benar akan berakhir atau justru menemukan titik damai. Dan apakah ramalan soal sosok wanita muda itu akan benar-benar terbukti?